Dari semua keterampilan yang mungkin dibutuhkan pendaki atau backpacker, mungkin yang paling penting adalah mengetahui kapan harus berbalik dan pulang. Mungkin kita akan bangga karena tidak pernah menyerah saat mencoba mencapai puncak. Namun, belakangan baru kita sadari bahwa keberhasilan kita mencapai puncak bukan semata karena saya terampil, sangat bugar, atau pintar, tapi karena saya hanya beruntung. Meskipun kita mungkin sering mengaitkan berhenti meneruskan pendakian dan kembali turun akan dianggap sebagai menyerah atau kegagalan, tapi justru dalam hal ini seorang pendaki menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab ketika mereka mengenali dan menanggapi dengan tepat faktor-faktor untuk tidak meneruskan pendakian, seperti sumber daya yang tidak mencukupi, cuaca buruk, dan mengenali keterbatasan mereka sendiri. Dalam dunia pendakian yang penuh petualangan yang tidak dapat diprediksi, mengetahui mengapa, kapan, dan bagaimana. Berbalik saat mendaki bukan hanya keterampilan, tapi ini adalah strategi bertahan hidup. Di sini kita akan membahas cara menghindari keharusan untuk menyerah saat mendaki, serta 10 alasan untuk mempertimbangkan untuk berbalik lebih awal. Pertama, bila tidak cukup makanan dan air. Kekurangan makanan, terutama makanan ringan yang asin, dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan elektrolit, di antara situasi berbahaya lainnya. Jadi utamakan air dan makanan ringan demi keselamatan Anda selama pendakian. Kedua, tidak memiliki perlengkapan yang sesuai. Mendaki tanpa lapisan atau perlengkapan darurat dapat menempatkan Anda pada risiko besar ketika kondisi berubah secara tak terduga. Ketiga, cuaca berbahaya. Kondisi iklim, terutama di ketinggian, dapat dengan cepat berubah menjadi mengancam, merusak rencana terbaik. Keempat, kelelahan. Jika kelelahan terasa berbeda atau disertai gejala yang tidak biasa, tetap berada di jalur pendakian bisa berakibat fatal. Kelima, hilangnya cahaya matahari atau keterbatasan jarak pandang. Kegelapan dapat membahayakan perjalanan yang aman dan juga menimbulkan risiko serangan hewan yang lebih tinggi, di antara bahaya lainnya. Keenam, cedera atau penyakit. Mual dan diare parah adalah hal yang wajar, tetapi masalah yang tampaknya tidak terlalu dramatis seperti kulit melepuh juga bisa menjadi alasan yang sah untuk mundur. Ketujuh, kondisi yang berbahaya. Perhatikan peringatan tentang hujan baru-baru ini dan peringatan banjir bandang, dan selalu periksa laporan longsor dan risiko kebakaran hutan. Kedelapan, medan yang menakutkan atau terlalu teknis. Turunan yang curam dan medan yang sangat menantang dapat mengintimidasi bahkan untuk pendaki yang berpengalaman sekalipun. Jadi, pertimbangkan untuk kembali jika Anda merasa tidak siap untuk mengatasinya. Kesembilan, satwa liar yang agresif atau berbahaya. Dengarkan peringatan dari otoritas setempat dan informasi dari sesama pendaki, dan utamakan keselamatan daripada petualangan. Ingat, keselamatan Anda dan teman satu tim adalah hal yang paling utama. Kesepuluh, firasat atau insting. Mempercayai insting Anda dapat menjadi hal yang penting saat memutuskan untuk berhenti mendaki. Sekarang bagaimana cara menghindari keharusan untuk berhenti mendaki? Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan sebelum memulai petualangan untuk menghindari berbalik arah saat mendaki. Sebelum berangkat, pastikan untuk selalu bawa 10 perlengkapan penting. Persiapkan diri Anda secara fisik. Perbanyak informasi atau membaca cara berlatih mendaki dan cara berlatih pendakian dalam rute panjang. Rencanakan rute Anda secara menyeluruh menggunakan peta standar dan topografi. Pelajari pengantar navigasi untuk informasi tentang membaca peta topografi, cara menggunakan GPS, serta cara menggunakan kompas. Teliti apa yang diharapkan dari segi medan dan kondisi. Periksa perakiraan cuaca di kaki gunung dan puncaknya. Pelajari dasar-dasar cuaca untuk pendaki. Pastikan akses ke air minum yang aman dan rencanakan dengan tepat. Pelajari dasar-dasar hidrasi untuk informasi tentang jumlah air, persediaan air, dan filter atau pemurni air portabel. Kemas makanan yang lebih dari cukup. Dengan mempelajari perencanaan makanan untuk pendakian dan berkemah atau ultralik, perbanyak informasi lebih lanjut tentang berapa banyak makanan yang harus dikemas untuk perjalanan dan saat berkemah. Uji perlengkapan Anda terlebih dahulu, termasuk seluk-beluk kota pertolongan pertama pada kecelakaan Anda. Disarankan bawa suara pelacak lokasi pribadi atau satelit pengirim pesan, terutama jika mendaki sendirian. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan perjalanan pendakian Anda. Apabila Anda merasa tayangan ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe atau tombol apapun yang tersedia yang membuat Anda bahagia.